Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Alhamdulillah teman-teman sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berada di sore hari ya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya, baik saya dan Anda pun dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dalam keberkahan, dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan naungan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada salahnya, bahkan sangat dianjurkan setiap sore hari kita membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Dibaca 3 kali setiap pagi dan sore hari, maka kata Rasulullah SAW, kita akan terhindar dari segala mara bahaya ya. Terutama alhamdulillah kita semua sekarang berada di bulan kedua dari kalender Hijriah, yaitu kita berada di bulan Safar ya. Kalau kata orang Indonesia bulan Safar ya. Kata orang Sunda juga sama, Safar ya. Teman-teman sekalian, ada mitos-mitos yang diyakini oleh masyarakat kita ya terkait dengan bulan Safar ya. Bahkan mitos ini sudah terjadi sejak zaman dahulu, bahkan sejak zaman jahiliyah ya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, la adwa wala tiyarota wala hamata wala sofaro. Tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada tiaroh ya, anggapan sial, walahamata, tidak ada burung hantu ya, maksudnya burung hantu yang mengakibatkan musibah atau kesialan, wala sofaro, tidak pula bulan Safar ya, tidak ada kesialan yang diakibatkan karena adanya bulan Safar. Di bulan Safar ini sama dengan bulan-bulan yang lainnya ya. Tentu jelas berbeda dengan 4 bulan yang dihormati, tetapi sama ya. Di dalamnya tidak ada kesialan dan tidak ada hal-hal yang mendatangkan bencana atau musibah dikarenakan datangnya bulan Safar ini. Semua hari adalah baik, semua bulan adalah baik, semua tahun adalah baik. Tidak ada hari yang naas, tidak ada pekan yang naas, tidak ada bulan yang sial, tidak ada tahun pembawa bencana ya, tahun yang naas, tahun yang sial, tidak. Jadi teman-teman sekalian, memang bulan Safar ini sangat kental ya diyakini oleh masyarakat kita sebagai bulan yang nahas ya. Ini namanya tiaroh ya, tatoyur ya, tatoyur atau tiaroh ya. Tatoyur itu sebuah keyakinan ya tentang hari atau tempat yang bisa membawa sial, atau sebuah keyakinan ketika kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu akan datang kesialan, itu adalah tatoyur. Perbuatannya itu disebut tiaroh. Misalnya kita meyakini kalau ada burung gagak gitu ya, hinggap di atap rumah kita, maka kita meyakini penghuni rumah itu bakal ada yang mati. Keyakinan tentang burung gagak tadi membawa bencana, membawa musibah, itu adalah tatoyur ya. Kemudian ketika kita menghindarkan diri dari kematian karena adanya gagak itu namanya tiaroh. Atau kalau di masa lampau ya, orang-orang jahiliyah ketika mau bepergian mereka menerbangkan burung. Ketika burung itu
terbang ke kanan, maka dia jadi pergi. Ketika burung itu terbangnya ke kiri, maka dia tidak jadi pergi. Itu namanya tiaroh, ya. Keyakinannya adalah tatoyur, dan dia tidak jadi berangkat, tidak jadi pergi, itu adalah tiaroh. Maka Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan, at-tiarotu syirkun, at-tiarotu syirkun, at-tiarotu syirkun, sampai 3 kali beliau mengatakan bahwa tiaroh itu adalah syirik. Sama di masyarakat kita juga memang ada keyakinan seperti itu, ya, yang jadi mitos-mitos yang diyakini. Misalkan kita mau pergi kemana, mau berangkat, kemudian kejatuhan cicak misalkan, ya, maka kita nggak jadi perginya, karena dengan pergi kita akan mendapatkan musibah. Nah, itu adalah tiaroh. Atau di rumah kita ada piring pecah. Wah, kalau ini piring atau gelas pecah, seketika kita berpikir mungkin di antara keluarga kita bakal ada yang celaka atau ada yang meninggal dan sebagainya. Ini adalah tiaroh, menganggap sial suatu kejadian atau yang kita lihat, ya, atau menganggap sial sesuatu yang kita dengar. Di masyarakat kita ada burung suka berbunyi baik pagi atau siang atau malam, namanya burung apa di Sunda itu uncuing, ya. Berbunyi, wah ini pasti bakal ada yang mati nih hari ini atau malam ini atau pagi ini, di kampung ini atau di kampung sebelah. Jadi menyandarkan kematian, menyandarkan nasib, menyandarkan suatu kejadian bukan kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kepada suara burung, kepada pecahnya benda-benda, atau kepada kejadian yang lain yang kita lihat atau kita dengar. Ini sesuatu kesyirikan yang harus kita jauhi, ya. Di bulan Safar ini, ya, diantaranya ada orang yang jangan menikah di bulan Safar. Jangan menikahkan putra-putrinya di bulan Safar, karena itu akan mengakibatkan rumah tangganya tidak awet, rumah tangganya rusak dan sebagainya, ya. Ini makanya ketika tidak menikahkan, tidak membuat hajatan, tidak ada walimah di bulan Safar, ya, dikarenakan keyakinan tadi, berarti kita semua telah terkena kepada kesyirikan, ya. Takut kena musibah, takut rumah tangganya tidak harmonis, takut ini dan itu, dikarenakan mungkin ada walimah atau acara-acara di bulan Safar. Padahal kalau kita baca dalam sejarah, Nabi Muhammad SAW itu menikah di bulan Safar. Kemudian Fatimah, ya, putrinya Rasulullah SAW, dinikahkan dengan Ali bin Abi Thalib, itu adalah di bulan Safar. Tidak ada halangan. Kemudian beberapa peperangan, baik yang diikuti oleh Nabi SAW atau yang tidak diikuti oleh beliau, itu ada yang dilakukan di bulan Safar. Beliau bepergian, beliau berdiam diri di rumah, ya, sama dengan hari-hari yang lainnya. Nah, ini catatan bagi kita semua, hari apapun, bulan apapun, tahun manapun, semuanya ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua yang terjadi di dunia ini sudah ada takdirnya, ya, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Semuanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita hanya bersandar dan bertawakal, ya, di dalam semua urusan kita pribadi, keluarga, dan urusan yang lainnya, ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua hanya diperintahkan untuk berikhtiar, berdoa, dan hasilnya kita benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila takdir yang menimpa kita itu takdir yang baik, maka kita bersyukur terhadap takdir yang baik itu, terhadap nikmat itu. Apabila takdir yang menimpa kita adalah takdir yang buruk, maka kita bersabar dengan tetap kita berikhtiar, berdoa, ya, dan benar-benar sabar tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua
kapanpun, dimanapun, senantiasa berada dalam pelindungan Allah Subhanahu Wa Taala, baik pelindungan jasmani kita, terutama rohani kita, terutama keyakinan kita senantiasa terlindungi, jangan tercampuri pikiran-pikiran yang salah, suudzon terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, atau menyimpang dari keyakinan yang benar ya terhadap takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan penyampaian ini bisa dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum